Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14. Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan Dia yang berkuasa atas maut. Renungan hari ini berjudul Allah Mengerti, ditulis oleh Monica LaRose. Sahabat ODB, di dalam buku Dictionary of Obscure Sorrows atau Kamus Penderitaan yang Tidak Mudah Dipahami, John Koenig menyusun sekumpulan kata-kata baru yang diciptakan untuk menamai perasaan-perasaan rumit yang sebelumnya tidak memiliki istilah. Bukunya mencakup kata-kata seperti déjà vu, itu semacam kesadaran bahwa momen ini akan menjadi kenangan. Atau kata onism, rasa frustrasi karena terperangkap dalam satu tubuh jasmani yang hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Koenig mengatakan bahwa ia bermaksud untuk menjelaskan semua hal unik dan asing yang dialami manusia pada umumnya, supaya mereka tidak merasa sendirian dalam pengalaman tersebut. Sahabat ODB, walau kita mungkin tidak selalu dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang sedang kita alami, orang-orang percaya mendapat penghiburan dengan mengetahui bahwa Allah menghargai dan memahami apa rasanya menjadi manusia. Karena begitu menghargai manusia, Dia memilih untuk memberikan tanggung jawab kepada umat manusia untuk merawat ciptaannya.
Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kemudian oleh karena Yesus, Allah memahami sepenuhnya apa artinya hidup sebagai manusia. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia seutuhnya. Dan ini berarti orang-orang yang percaya disebut sebagai saudara-saudari Yesus. Kristus tidak hanya mengerti semua pengalaman dan pencobaan kita. Dia juga telah mematahkan kuasa atas maut dalam hidup kita. Dan karena Dia, pengalaman manusiawi kita tidak perlu membuat kita merasa takut atau sendirian. Sebaliknya, kita dapat mensyukuri keberadaan kita sebagai manusia. Sahabat ODB, pengalaman apa saja yang terkadang sulit Anda ungkapkan dengan kata-kata? Lalu bagaimana kesadaran bahwa Allah memahami dan menghargai pengalaman kita dapat menguatkan Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau menghargai kami sebagai manusia dan dapat berempati dengan semua yang kualami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.